Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ervina Maulida, SPD MBA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah praktik kerja lapangan. Di sini saya ingin mempresentasikan laporan saya mengenai program PKL yang ditempatkan pada bagian pengolahan data, informasi hukum, dan kerjasama PDHKS di dalam Biro Hukum dan Kerjasama Lembaga Badan Riset dan Inovasi Nasional. Next. Baik. Hal ini dilatar belakangi oleh era globalisasi dan transformasi digital yang mana menuntut instansi pemerintah juga turut serta mengelola tata kelola yang adaptif, efisien, dan juga berbasis data. Yang mana BRIN sebagai lembaga riset juga memiliki peranan strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan melalui pengelolaan riset dan inovasi. Di dalam BRIN terdapat Biro Hukum dan Kerjasama yang dimana berfokus pada layanan hukum, penyusunan regulasi, pengawalan kerjasama, baik internasional maupun nasional yang merupakan administrasi yang tertib dan juga akuntabel. Dan di dalamnya itu dikendalikan atau dibawahi oleh tim pengelola data dan informasi hukum dan kerjasama atau PDHKS yang mendukung untuk pengolahan data, arsip digital, informasi hukum dan juga berguna untuk menunjang efektivitas organisasi. Lalu PKL di BRIN ini tentu menjadi sarana bagi mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran untuk menerapkan teori administrasi, sistem informasi, dan kearifan digital dalam dunia kerja yang nyata. Ada beberapa tujuan dan manfaat untuk PKL sendiri. Yang pertama untuk tujuannya ini tentu untuk menerapkan ilmu administrasi perkantoran di dunia kerja nyata dari apa yang sudah kita pelajari sebelumnya di semester-semester sebelumnya. Dan lalu juga mengembangkan kemampuan administrasi digital dan sistem informasi. Ini berkaitan dengan mata kuliah sistem informasi manajemen yang dimana kita harus bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kemampuan kita dalam mengelola administrasi digital. Lalu yang ketiga ada memahami sistem administrasi pemerintahan di BRIN. Ini adalah bagian dari adaptasi apa yang sudah kami pelajari dan apa yang akan kami lakukan nanti. Lalu meningkatkan kemampuan komunikasi dan koordinasi profesional sebagai bentuk cara kami berkomunikasi dan berkaitan juga dengan komunikasi perkantoran di lokasi PKL nanti. Lalu untuk manfaat PKL itu sendiri bagi mahasiswa, tentu ini menjadi pengalaman kerja, pengembangan hard skill dan juga soft skill untuk mahasiswa itu sendiri. Lalu bagi BRIN, ini bermanfaat untuk memberikan dukungan pelaksanaan administrasi dan pengelolaan dokumen. Lalu bagi UNJ, ini menjadi evaluasi kurikulum dan penguatan kerjasama antar instansi. Next. Baik, untuk metode pelaksanaan ini terdapat 3 tahap. Yang pertama ada tahap observasi, yang dimana observasi ini adalah tahap awal sebelum melakukan praktik kerjanya, yaitu kita memahami dulu, kita mengenali bagaimana sistem dan tata kelola yang ada di BRIN, dan juga kita mengobservasi apa aja sekiranya tugas-tugas kita yang akan kita lakukan di BRIN ini. Lalu masuk ke tahap pelaksanaan, tahap ini dari kegiatan PKL yang dimana berisi pada seputar pada kegiatan-kegiatan PKL seperti menyusun arsip, seperti menginput data, pengelolaan surat, dokumen, dan juga beberapa labeling terhadap arsip fisik yang ada di ruang arsip. Lalu untuk evaluasi, inilah tahap akhir yang dimana praktikan mencatat dan mengevaluasi apa-apa saja yang sudah dikerjakan melalui logbook harian. Lalu beberapa kegiatan yang bisa dicatat seperti pelatihan dan webinar, ini menjadi evaluasi bagi saya dan juga BRIN ke depannya untuk meningkatkan beberapa hal yang perlu dikembangkan. Baik, untuk profil dunia usaha dunia industri, yang pertama ini ada Biro Hukum dan Kerjasama dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sebagai status lembaga, BRIN merupakan lembaga pemerintah non kementerian atau LPNK yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Lalu berdasar hukum pada dibentuk melalui Perpres nomor 78 tahun 2021, diperkuat juga melalui Perpres nomor 74 tahun diawali oleh Perpres nomor 74 tahun 2019 dan diperkuat melalui Perpres nomor 78 tahun 2021 sebagai integrasi riset nasional di Indonesia. Lalu beralamat untuk Biro Hukum dan Kerjasama ini beralamat di Gedung B.J. Habibie lantai 2, Jalan Tamrin nomor 8 Jakarta Pusat. Next. Ada beberapa pelaksanaan di Biro Hukum dan Kerjasama. Yang pertama, saya melakukan input kerjasama ke Sigma, lalu ada input data ke Sibrin, lalu ada scanning dokumen, upload ke Awan BRIN atau upload BRIN, lalu ada verifikasi data kerjasama, rekapitulasi data, penataan arsip, dan juga webinar dan pelatihan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan di next.
Lalu untuk jadwal pelaksanaan dari kegiatan PKL ini, maaf saya agak sedikit maju. Untuk jadwal pelaksanaan dari kegiatan PKL ini eh, terdiri dari 6 bulan. Eh, Berikut tampilannya mulai dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni hingga Juni. Baik, untuk analisis pekerjaan, untuk bidang nomor 1 ini terkait dengan pengelolaan data kerjasama, yaitu kegiatan yang saya lakukan berupa input data sistem informasi kerjasama atau Sigma yang sudah tersedia pada internal BHKS atau Biro Hukum dan Kerjasama. Lalu ada update data si BRIN, ini merupakan sistem informasi BRIN yang terbaru. Lalu juga untuk memonitoring dokumen kerjasama yang sudah kami upload dan juga yang perlu kami persiapkan kembali. Lalu hal-hal yang saya lakukan pada poin pertama ini berkaitan dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan juga Administrasi Perkantoran. Untuk poin nomor 2, arsip digital. Yang dimana yang saya lakukan di BRIN ini, saya melakukan beberapa kegiatan seperti scanning dokumen fisik, upload awan ke BRIN, dan penataan arsip digital. Penataan arsip digital ini saya lakukan di dalam website Awan BRIN, yang dimana semua dokumen yang telah di-scan akan diklasifikasikan sesuai dengan kriterianya masing-masing. Lalu hal ini berkaitan dengan mata kuliah manajemen kearsipan yang sudah diajarkan pada semester sebelumnya. Lalu yang ketiga ada verifikasi dokumen yang dimana yang saya lakukan ini adalah memvalidasi sekiranya apa saja yang perlu kami periksa seperti identitas mitra, pengecekan masa berlaku ataupun mungkin tanda tangan yang belum tersedia tanggal pada penandatanganannya. Lalu ada juga pelaporan kepada mentor sebagai upaya untuk mencegah kesalahan lebih lanjut terkait dokumen-dokumen yang mungkin ada cacat ataupun beberapa kesalahpahaman yang tidak sesuai dengan prosedur. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah komunikasi perkantoran dan juga pengambilan keputusan. Untuk berikutnya dalam analisis pekerjaan ini ada rekapitulasi data yang dimana ini berfokus pada pengerjaan rekapitulasi pengerjaan triwulan apa saja sudah dikerjakan, capaiannya, lalu juga ada pelaporan kepada mentor hasil apa saja sudah kami kerjakan di BRIN ini dan juga monitoring dokumen kerjasama lebih lanjut. Ini berkaitan dengan mata kuliah sistem informasi manajemen yang memanfaatkan sistem informasi dalam membuat rekapitulasi dari data baik yang ada ataupun yang akan dibuat. Lalu yang terakhir dalam bidang kerja yang akan saya lakukan itu ada pelatihan dan webinar di BRIN ini, yang dimana ini berkaitan dengan beberapa hal seperti pengelolaan arsip internal ataupun pengelolaan tata kelola pemerintahan dan advokasi karena masih dalam satu lingkup dengan hukum dan kerjasama. Hal ini berkaitan dengan mata kuliah perilaku organisasi, bagaimana kita mengembangkan soft skill atau hard skill kita melalui pelatihan dan webinar yang telah disediakan oleh BRIN dan juga berkaitan dengan kolaborasi kerjasama, baik itu dalam segi partisipasi, pembicara maupun keberlangsungan atau kesuksesannya acara. Next. Nah, ada beberapa hambatan yang praktikan alami dalam praktek kerja lapangan ini. Yang pertama, adanya perbedaan format dokumen dan catatan arsip dari yang sudah kami ajarkan sebelumnya, yang dimana ini menghambat pekerjaan yang seharusnya bisa lebih cepat menjadi lebih lama karena perlu verifikasi lebih lanjut. Lalu yang kedua, ada dokumen fisik tahun-tahun sebelumnya yang belum terdigitalisasi, yang dimana arsip-arsip sebelumnya hanya berupa nama dan tidak memiliki informasi lengkap sehingga kami perlu mencari dokumen-dokumen asli atau fisiknya. Dan yang ketiga ada validasi data yang membutuhkan penelitian tinggi. Jadi mana ketika kita melihat bahwa dokumen awal ini ternyata baik, ketika kita periksa kembali ternyata ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan SOP dari mentor yang sudah diberikan oleh mentor. Nah, karena ini menjadi salah satu hambatan juga. Yang keempat ada sinkronisasi data antar sistem dan arahan mentor. Yang dimana ketika data yang sudah ada perlu dipindahkan secara manual dan juga dari sistem tersebut tidak bisa melakukan komentar terkait dokumen-dokumen yang memang memiliki kendala. Dan terakhir ada pemahaman awam mengenai istilah hukum dan organisasional. Ini berkaitan dengan tempat saya magang di BRIN, di mana tentu banyak istilah-istilah dari segi hukum dan kerjasama yang masih terdengar awam bagi kami dari mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran. Untuk solusi dan pengembangan, untuk sosialisasi sendiri, saya memberikan solusi yang pertama harus melakukan verifikasi silang dengan dokumen fisik mengenai dokumen yang memang memiliki
beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan SOP yang berlaku. Lalu yang kedua, perlu adanya pengecekan dokumen sebelum input, di mana kita perlu lebih lanjut lagi menelaah apa yang akan kami input ke dalam sistem agar mencegah terjadinya kekeliruan. Yang ketiga, penamaan file sesuai standar. Ini mempermudah ke depannya untuk melakukan pencarian atau filterisasi terkait dokumen yang perlu dilihat ataupun ingin diubah terkait tanggal berakhirnya. Yang keempat, ada konsultasi rutin dengan mentor untuk mengurangi dan menghindari kesalahan pemahaman baik dari segi praktikal maupun dari mentor. Yang terakhir, untuk solusinya itu membuat notulensi dan mengenai pelatihan dan webinar. Ini bermanfaat untuk membaca kembali apa yang sudah kami pelajari melalui pelatihan dan webinar dan coba menerapkannya di pekerjaan ataupun di lingkungan kuliah nanti. Lalu untuk pengembangannya di sini ada 5 juga. Yang pertama, mengintegrasikan Sigma atau sistem informasi kerjasama yang sudah tersedia dan Sibrin, sehingga tidak perlu lagi ada pemindahan secara manual maupun format yang tidak sesuai. Lalu eh, perlu adanya standarisasi penahan dokumen agar dokumen tersebut selaras dengan penamaan dokumen pada tahun-tahun terbarunya. Lalu yang ketiga, ada digitalisasi arsip untuk dokumen menyeluruh, yang di mana ketika file sudah terdigitalisasi tentu akan mudah untuk dicari, digunakan dan lebih aman tentunya. Yang keempat, sistem komentar secara real time pada sistem informasi internal. Ini bermanfaat untuk terus memantau atau memonitoring apa yang sudah praktikan kerjakan. Lalu praktikan pun tidak perlu untuk harus datang ke mentor, cukup mentor lihat dan pantau secara real time melalui sistem yang sebaiknya dibuat oleh BRIN. Lalu yang kelima, terakhir, media pembelajaran internal yang mencakup pelatihan dasar. Ini sebagai bekal awal agar sebagai mahasiswa tidak perlu kebingungan atau tidak perlu khawatir tentang apa-apa saja yang akan dipelajari ataupun yang akan dibahas dalam sepanjang periode PKM. Baik, untuk kesimpulannya, praktik kerja lapangan di Biro Hukum dan Kerjasama BRIN ini tentu memberikan pengalaman yang nyata kepada saya sebagai praktikan dan dalam pengelolaan data kerjasama, digitalisasi arsip, juga administrasi pemerintahan, serta bagaimana saya bisa memanfaatkan sistem informasi di sektor pemerintahan. Lalu, dari berbagai kegiatan yang tadi sudah saya paparkan, saya harap praktikan mampu untuk mengembangkan kompetensi administrasi perkantoran yang lebih baik, meningkatkan kemampuan komunikasi perkantoran antar sesama dan juga kerjasama antar rekan maupun mentor dan pegawai, serta membentuk sikap yang profesional, teliti, dan juga bertanggung jawab sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja ke depannya. Untuk saran saya, untuk Biro Komunikasi Kerjasama perlu ada pengembangan dalam integrasi sistem yang informasi agar memberikan kemudahan bagi siapapun, baik itu praktikan ataupun pegawai yang ada di sana, agar memudahkan pencarian dan uh, update atau hal-hal yang perlu di input ke depannya. Dan perlu juga adanya sistem pelaporan dokumen secara real time agar semua orang bisa memantau dan juga bisa mengevaluasi apa saja yang kurang dan apa saja yang perlu diperbaiki dari apa yang sudah diupload. Lalu untuk Universitas Negeri Jakarta perlu adanya peningkatan kerjasama nih dengan instansi pemerintah agar lebih kuat dan lebih banyak lagi eh, sumber daya mahasiswa di tempat-tempat seperti lembaga pendidikan seperti BRIN, dan perlu adanya penyesuaian antara kurikulum yang diajarkan di kuliah dengan kebutuhan dunia kerja agar tidak adanya keterlambatan dalam pemahaman kami mahasiswa sebagai pelaksana di program kerja lapangan. Baik, berikut merupakan dokumentasi dari kegiatan program kerja lapangan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.